Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 921 membunuh sampai tak ada yang berani melawan 5. Ini masih merupakan hasil dari totem yang membantu penonton di belakang mereka melawan kekuatan. Raungan naga merah yang berapi-api terutama difokuskan pada arena api. Target utamanya adalah Siyu. Pada saat ini, Siyu seharusnya berada di bawah tekanan yang paling mengerikan. Suara dan pencegahan saling terkait. Kekuatan naga sangat kuat untuk memulai, belum lagi bahwa Raja Naga Api telah melatih pencegahan dengan sempurna. Ditambah dengan skill unik tipe suaranya. Bahkan tuan biasa mungkin akan langsung tunduk pada aura yang mendominasi. Seorang penjinak binatang dari negara totem menutup telinganya dan mengucapkan kata-kata itu. Tuan di samping mereka juga tidak bisa menyangkalnya. Mereka sangat serius. Kompetisi pencegahan. Bunuh. Teriakan pedang Citong bergema. Pencegahan ini jauh lebih rendah dari kekuatan naga bugi. Baiklah, bunuh itu. Pada saat ini, Siyu, yang memegang Citong, gelombang psikis biru di sekitarnya langsung berwarna oranye merah. Tubuhnya mulai menjadi buram dan panas, dan benang api merah meletus dan bertahan di sekelilingnya. Mata birunya langsung berubah menjadi merah, dan tatapannya tampak mengandung api. Selain itu, warna rambutnya langsung berubah dari hitam menjadi merah. Keterampilan undead tingkat tinggi, kepemilikan. Undead ini bahkan mengetahui gerakan ini. Tiba-tiba, para Beastamers dan penguasa dari berbagai negara mengenali keterampilan ini dan melebarkan mata mereka. Mereka tiba-tiba teringat bahwa keterampilan bakat seperti fusi, kepemilikan, dan pemuatan dapat digunakan bersama oleh Beastamers dan hewan peliharaan. Peningkatan kekuatan pertempuran kedua belah pihak bergantung pada kekuatan Beastamer dan hewan peliharaannya. Kekuatan Siyu sudah sangat menakutkan. Seberapa kuat dia setelah dirasuki oleh hewan peliharaan undead? Untuk sesaat, berbagai faksi tidak dapat membayangkannya. Kepemilikan roh pedang itu sangat kuat. Di Minghua, Emi Rui, yang pernah mengendalikan Golden Phoenix Dragon Sparrow untuk kalah dari Siyu, dan Minghua Beastamer yang telah menyaksikan pertempuran ini berkata dengan sangat serius. Sayangnya, undead yang merasuki Siyu masih berada di level raja. Jika undead tingkat penguasa merasuki Siyu, itu mungkin benar-benar bisa melawan Raja Naga Api. Saat ini, Siyu terus berubah. Dengan ledakan, benang api yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Aura spiritual yang ganas seperti nyala api matahari berubah menjadi api yang melilit seluruh tubuh Siyu. Pada saat ini, seluruh tubuh Siyu lebih kurus tetapi lebih kuat. Pada saat ini, aura Siyu benar-benar berubah. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Emosi di matanya telah banyak memudar, dan pencegahan yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Jiwa kuasi totem Siyu, bersama dengan kepemilikan tingkat penuh dari mayat hidup Citong, langsung membuat tingkat kekuatan pertempuran bersama mereka mencapai tingkat tuan yang tak terkalahkan. Ledakan. Pada saat itu, pencegahan Raja Naga Api, bersama dengan gelombang suara, terwujud menjadi naga api dan datang dengan ganas. Pada saat ini, Siyu, yang langsung menyelesaikan kepemilikan, tidak mau kalah. Ledakan. Diiringi dengan teriakan tinggi, aura pada Dewa Pedang berambut merah Siyu melesat ke langit. Api meletus, dan burung phoenix yang mengejutkan mungkin tersapu dari api. Api oranye yang ditembakkan ke langit memenuhi langit sepenuhnya. Api yang menyilaukan berubah menjadi burung phoenix. Hantu burung merah besar yang berapi-api melonjak dalam nyala api di udara. Mahkota bulu seperti mahkota di kepalanya menampilkan keperkasaan Raja Burung. Kemahiran Dao, kekuatan phoenix. Bang! Dua kekuatan pencegahan substansial langsung bertempur. Retakan. Tabrakan ini segera membuat ekspresi Raja Naga Api berubah. Baru saja, Raja Naga Api dapat dikatakan meremehkan Siyu, tetapi pada saat ini, karena kepemilikan tingkat penuh Citong menyatukan kekuatan jiwa mereka menjadi satu, itu menunjukkan efek kepemilikan terbesar dan meletus dengan pencegahan kemahiran yang lebih tinggi. Selain itu, kekuatan Phoenix yang tidak kalah dengan kekuatan naga. Dalam sekejap, ekspresi Raja Naga Api tertegun. Mengaum. Jiu. Raungan naga dan tangisan burung Phoenix masih menggema di Inatela. Tabrakan pencegahan yang sangat besar hampir membuat tuan yang hadir tidak bisa bernapas. Sekitar beberapa detik kemudian, dengan retakan, seolah-olah ruang angkasa telah hancur.
Penangkalan kedua belah pihak tersebar. Raja Naga Api terbang, dan kekuatan naganya yang tak terbendung dilawan. Mata merahnya langsung menatap Si Yu dengan gila. Dia benar-benar memblokirnya. Pada saat yang sama, ketika mereka menemukan bahwa Si Yu dengan mudah melawan kekuatan naga Raja Naga Api, banyak penonton melebarkan mata karena tidak percaya. Lagi pula, ada banyak sekali perbedaan antara kedua pihak. Pada saat itu, semua Beastamers dari 7 negara tiba-tiba memandang Dewa Pedang Api yang berambut merah dan bermata merah. Melihat wajahnya yang tenang, mereka tiba-tiba merasa kedinginan. Kartu truf dari 7 negara, termasuk Ye Xing, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin, anak ini tidak benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Raja Naga Api, kan? Presiden Lin. Pada saat ini, Presiden Lin telah kembali ke sisi para kontestan Dong Huang. Ketika Divine Bell melihatnya, dia langsung bertanya, apakah kamu tahu bahwa Si Yu akan bertarung? Presiden Lin melihat ke kejauhan dalam diam dan berkata, saya tahu. Biarkan dia mencobanya. Jadi begitu, salah satunya adalah hewan peliharaan fusi manusia, dan yang lainnya adalah manusia fusi hewan peliharaan. Pada saat yang sama, Dewa Babi menemukan bahwa Si Yu benar-benar dapat dicocokkan secara seimbang dengan Raja Naga Api dan tidak dapat menahan keterkejutannya. Pada level mereka, peningkatan ini memang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan menakutkan. Di sampingnya, klon pohon dunia juga sangat terkejut. Itu tidak menyangka bahwa roh pedang Bibrida bisa meledak dengan kekuatan seperti itu setelah merasuki Si Yu. Ledakan. Pertempuran berlanjut. Sosok Si Yu telah melintas dari tanah dan tiba di udara. Dia melayang di udara dan menatap Raja Naga Api di depannya. Dia langsung menebas dengan pedangnya. Bab 922 bunuh sampai tak ada yang berani melawan 6. Swoosh. Pedang Si Yu mendarat. Banyak orang yang melihat ke langit merasa bahwa cahaya di depan mereka direnggut dalam sekejap mata, dan dunia sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat ini, Raja Naga Api paling merasakannya sampai sebuah cahaya muncul di depannya. Bola api matahari tampak muncul di depannya. Itu adalah cahaya pedang. Cahaya pedang Sun Flame yang sepertinya telah menembus kegelapan melintas, berubah menjadi aura pedang api yang menakutkan yang menyerang jiwa. Bocah cilik, jangan terlalu meremehkan orang. Ledakan. Di langit, baju perang di tubuh Raja Naga Api memancarkan cahaya. Itu melepaskan niat membunuh yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya terbungkus cahaya api naga. Dengan cahaya pedang besar yang menyelimuti separuh tempat, ia terbang menuju Si Yu. Cahaya pedang tak berujung mendarat di tubuh Raja Naga Api. Yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa serangan kuat Si Yu sebenarnya tidak meninggalkan bekas luka di tubuh armor Raja Naga Api. Sebaliknya, itu langsung diserap. Bahkan Si Yu sedikit mengernyit pada adegan ini. Seperti yang diharapkan, itu tidak cukup. Melihat bahwa serangan Si Yu tidak efektif melawan Raja Naga Api lapis baja, hati banyak orang berdetak kencang. Jika tidak bisa menembus pertahanannya, bagaimana mereka bisa bertarung? Mengaum. Setelah menahan serangan Si Yu, Raja Naga Api terbang mendekat dan mengangkat cakar naga besarnya ke udara. Hantu Dewa Naga Hitam mengembun di cakarnya, dan bersama dengan api yang meledak, ia menyapu konsep destruktif yang tak tertandingi. Cakar Dewa Naga. Ledakan. Ruang terus terdistorsi. Skill super ini adalah skill warisan dari Kerajaan Naga. Ini sangat kuat. Saat dilatih secara ekstrim, itu menunjuk pada hukum kehancuran. Pada saat ini, melihat Raja Naga Api menggunakan jurus ini, ekspresi banyak faksi berubah. Langkah ini juga merupakan keterampilan khas dari penguasa naga hitam dari Kekaisaran Naga, tetapi penguasa naga hitam telah dilatih ke tingkat keterampilan semu. Dengan cakar, sebuah negara bisa dihancurkan. Meskipun cakar Dewa Naga Raja Naga Api belum mencapai level itu, dari kekuatannya, itu jelas merupakan keterampilan super yang dikembangkan oleh Raja Naga Api. Seperti yang diharapkan, itu masih terlalu sulit. Di pihak Dong Huang, sumber surgawi dan hati Presiden Lin menegang. Lu Qinyi, panda senior, gadis bertelinga binatang, dan yang lainnya juga merasa khawatir pada Si Yu. Cakar Dewa Naga menyerang. Di sisi lain, Si Yu menarik napas dalam-dalam. Pada pedang di tangannya, api matahari oranye merah yang panas dan api hantu biru ungu mengembun. Pedang interlocking yang menakutkan berubah menjadi tekanan pedang dan dilepaskan untuk menahan cakar Dewa Naga dengan ledakan.
Pedang saling mengunci yin yang. Pada saat ini, Siyu mengangkat tangannya. Pedang saling mengunci yin yang memadat di tangannya dan dengan cepat mendarat. Dengan ledakan keras, pada saat ini, api hantu neter biru ungu bertahan di tubuh Siyu, dan api matahari oranye merah mengalir. Di bawah jalinan dua kekuatan yang terjalin, aura Siyu semakin meningkat. Ledakan. Dalam sekejap, domain tekanan pedang saling mengunci yin yang mekar di depan Siyu bertabrakan dengan cakar Dewa Naga yang dilambaikan oleh Raja Naga Api. Ledakan. Kedua kekuatan itu bersatu, dan aura yang mengguncang dunia menembus langit dan tanah. Selama proses ini, bayangan pedang api yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih di tubuh Citong. Kekuatan Siyu dan yang lainnya masih terus meningkat. Kedalaman, konvergensi Myriad Sword. Ledakan. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Siyu pasti akan langsung dikalahkan di bawah serangan ini. Namun, metode perlawanan Siyu melebihi imajinasi semua orang. Kekuatan besar meletus dari pedang di tangan Siyu, dan tekanan pedang saling mengunci yin yang menakutkan langsung membentuk konfrontasi dengan cakar Dewa Naga. Mengaum, Raja Naga Api yang besar melambaikan cakarnya yang besar, dan Siyu yang kecil melawan dengan tekanan pedang. Gaya kedua pihak terdistorsi saat ini. Raja Naga Api, Pung Ham, memiliki ekspresi yang sangat serius. Dia tidak mengerti mengapa Beastamer tingkat 6, bersama dengan hewan peliharaan tingkat raja, bisa melawan cakar Dewa Naganya secara langsung. Pada saat ini, Siyu juga sangat diam. Pakaian dan rambutnya tertiup angin kencang, dan tubuh, pikiran, dan jiwanya sudah di bawah tekanan. Dia mengerti bahwa dalam keadaan normal, mungkin akan sangat sulit baginya untuk menandingi Raja Naga Api ini dengan Citong. Interlocking Sword plus Sun Flame plus Nether Ghost Flame plus Myriad Sword Convergence plus Possession Beast sebenarnya bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Penguasa tak terkalahkan dari faksi Demigod memang luar biasa. Ngomong-ngomong, apakah ini benar-benar pertempuran antara tuan dari berbagai faksi melihat tabrakan kedua pihak dengan kaget. Mereka sangat yakin jika ini bukan Inatela yang kokoh, tempat dan ruang di sekitarnya pasti akan hancur. Di ruang alternatif, penguasa naga hitam dari Kekaisaran Naga melihat kedua pihak yang bertabrakan dengan acuh tak acuh. Dewa Naga dari kota Istana Naga juga menyaksikan semuanya dengan tenang. Garis keturunan Kekaisaran Naga dan Dong Huang juga berseteru. Kemungkinan besar pertempuran ini akan berakhir dengan kematian satu pihak. Tidak hanya kedua faksi itu mengerti, tetapi personel dari negara lain juga tahu betul. Saat ini, turnamen dunia sudah dimulai. Baik itu Raja Naga Api atau Raja Elf Kegelapan, kontestan populer yang bisa memenangkan turnamen dunia ini mungkin akan mati di awal ujian mythical. Dieliminasi, mengaum, mati. Di udara, ekspresi kekerasan melintas di mata Raja Naga Api. Pada saat ini, yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa baju perang yang melilit tubuh Raja Naga Api langsung berubah menjadi cahaya yang mengalir dan berkumpul di cakar tajam Raja Naga Api. Itu membentuk armor cakar besar. Pada saat ini, kekuatan Raja Naga Api tampaknya telah meningkat beberapa kali lipat. Dengan ledakan, tekanan pedang saling mengunci yin yang dikendalikan oleh Siyu hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang sangat menakutkan langsung menelan Siyu di seberangnya tanpa jejak, berubah menjadi gelombang kejut yang menghancurkan tanah. Bab 923 membunuh hingga tak ada yang berani melawan 7. Ledakan. Cahaya menyala. Gelombang cakar Dewa Naga yang besar mendarat di tanah. 3 lubang besar yang dalamnya lebih dari 10 meter segera muncul di tempat api yang dibagi oleh Dewa Babi. Lembah celah dipenuhi dengan api naga yang mengejutkan, dan sosok Siyu sepertinya telah terlempar ke dalam jurang. Siyu, melihat ini, Gao Xuan, Zhou Yun, Ji Feng, dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Mereka melihat sisa energi yang belum menghilang dan mencari Siyu. Sudah berakhir. Siyu yang abnormal itu juga gagal. Sialan, apakah itu baik-baik saja? Tuan seperti Prediction All dari Imperial Capital University juga berkata dengan kaget. Saat kucing itu menggigit buah itu, ia berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya baik-baik saja. Hewan peliharaan lain anak itu sangat kuat. Mereka tidak akan dibunuh. Paling-paling, mereka akan tersingkir karena mengirim lebih banyak hewan peliharaan untuk melanggar peraturan. Cakar Raja Naga Api langsung mengirim Siyu terbang, secara langsung membuat semua orang mengerti bahwa perbedaan level memang tidak mudah untuk diseberangi.
Tidak peduli seberapa kaya yayasan Siyu, itu masih merupakan mimpi pipa baginya untuk mengalahkan tuan yang tak terkalahkan seperti Raja Naga Api di atas levelnya. Namun, saat ini, semua orang ingin tahu lebih banyak apakah Siyu, yang telah diterbangkan oleh Raja Naga Api, masih hidup atau sudah mati. Jika dia mati, itu seharusnya menjadi totem, bukan? Jika dia masih hidup, di mana itu? Dia baik-baik saja. Dia tiba-tiba menjadi lebih kuat dan mengimbangi serangan itu. Pada saat ini, klon pohon dunia, Dewa Babi, melihat ke arena yang hancur karena terkejut. Di gua bawah tanah yang seperti jurang yang menyala-nyala, Siyu perlahan terbang dengan batu kering. Saat ini, pakaiannya sudah rusak, namun kondisinya terlihat relatif utuh. Bahkan ekspresinya tidak menunjukkan banyak kelainan. Pada saat ini, lengan Siyu hampir berubah menjadi sayap Phoenix besar. Flame of Regeneration memperbaiki lukanya. Setelah terbang perlahan, dia mendarat di pilar batu dan menatap Raja Naga Api. Ekspresinya tidak ramah. Pada saat ini, ekspresi Raja Naga Api berubah, dan tatapannya terkejut. Ia tidak menyangka anak ini masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Serangannya seharusnya sangat melukai bahkan seekor naga yang juga merupakan tuan yang tak terkalahkan. Mengapa manusia ini tidak terlihat terluka sama sekali? Bahkan jika dia memiliki skill pemulihan, itu tidak akan terlalu teliti. Siyu baik-baik saja. Lihat, dia terbang lagi. Lebih baik tidak berkelahi. Di sisi Imperial Capital University, Yin Zhengfan memiliki ekspresi khawatir. Meskipun Siyu telah melakukan banyak hal yang tidak ilmiah dan sangat konyol di matanya, lawannya adalah pewaris faksi demigod. Faksi seperti itu pernah menyebabkan Dong Huang kuno jatuh ke dalam keadaan runtuh. Tidak seperti lawan sebelumnya, pada dasarnya mustahil untuk menciptakan keajaiban lain. Awalnya, Yin Zhengfan, seorang anak kecil yang pernah bertarung dengan Siyu beberapa kali, sudah mengakui bahwa dia lebih rendah dari Siyu dan berharap Siyu dapat menciptakan lebih banyak keajaiban. Tapi sekarang, dia hanya mengkhawatirkan keselamatan Siyu dan berharap Siyu tidak akan memaksakan sesuatu. Tidak ada masalah, kan? Ini pertama kalinya aku melihat Brother Siyu sangat lelah. Melihat Siyu baik-baik saja, Zheng Hai dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka pertama kali dikejutkan oleh kekuatan kepemilikan Siyu yang mengejutkan, tetapi kemudian mereka dikejutkan oleh kekuatan berlebihan dari Raja Naga Api. Zheng Hai telah melihat kekuatan tuannya. Meskipun kekuatan Raja Naga Api lebih rendah dari kekuatan penuh legenda Laut Tirani tuannya, itu benar-benar melebihi standar level legenda. Ditambah dengan Beastamer, itu sudah bisa disebut tingkat legenda berjudul. Manusia ini tidak bisa dibiarkan hidup. Raja Naga Api Pungham, bunuh dia. Suara-suara juga terus berdatangan dari negara totem. Pada saat ini, meskipun mereka tahu bahwa Blue Planet memiliki musuh eksternal, setelah menyaksikan potensi mengejutkan Siyu, berbagai negara totem langsung merasakan ancaman Siyu. Orang ini, dalam kondisi tingkat 6 dengan undet tingkat raja, memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa yang tak terkalahkan. Jika dia menggunakan cairan cabang pohon dunia untuk menerobos ke level legenda dan hewan peliharaannya juga mencapai level tuan, seberapa menakutkankah itu? Mungkinkah itu mengancam level totem nyata? Pada saat itu, tidak peduli faksi totem mana yang berpartisipasi dalam kompetisi dunia, mereka berharap Raja Naga Api, Pungham, dapat mengakhiri Siyu dalam pertempuran ini, bahkan jika itu berarti mengubahnya menjadi undet totem dan melenyapkannya. Mereka tidak bisa membiarkan anak ini terus berpartisipasi. Mereka tidak bisa membiarkannya menembus ke level 7. Mereka harus membunuhnya di level 6. Mengaum. Pada saat ini, melihat Siyu tingkat 6 berhasil menahan serangannya, Raja Naga Api, Pungham, juga merasakan ancaman besar dari Siyu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan anak ini terus berpartisipasi. Kalau tidak, setelah dia menerobos, dia pasti akan menjadi ancaman fatal ketiganya selain dari pohon suci karet mahkota guntur dan pangeran naga hijau. Sekarang giliranku, kan? Saat Raja Naga Api, Pungham, sedang memikirkan bagaimana mengakhiri hidup Siyu, Siyu mengangkat kepalanya sedikit. Lengan yang berubah menjadi sayap Phoenix pulih, dan roh pedang api muncul di tangannya lagi. Awalnya, aku tidak ingin menggunakan keadaan ini, tapi dari kelihatannya, jika aku tidak menggunakannya, akan sangat sulit untuk mengalahkanmu. Harga yang dibutuhkan dalam keadaan ini akan dibayar dengan nyawamu.
Si Yu mendongak. Mata merahnya sudah diolesi dengan warna ungu yang jahat. Jika ingin mengalahkan Pung Ham, Si Yu punya 3 cara. Pertama, dia akan mengaktifkan domain Taiji untuk membantu Chitong. Kedua, dia akan mengirim baby ginseng untuk bertarung bersama. Ketiga, dia masih akan bertarung dengan Chitong, tapi dia harus meletus dengan seluruh kekuatan tempur mereka. Bab 924 bunuh sampai tak ada yang berani melawan 8. Baru saja, keterampilan super yang digunakan Chitong semuanya adalah keterampilan rasial. Keahlian mereka tidak melebihi level sempurna, jadi meskipun banyak keterampilan digabungkan, mereka bukanlah tandingan Pung Ham. Namun, mereka tidak hanya memiliki keterampilan rasial, tetapi mereka juga memiliki keterampilan yang sangat diajarkan yang telah mencapai kemahiran yang sempurna dan dibuat khusus untuk Chitong. Level sempurna, kutukan pedang iblis, level sempurna, kebangkitan undead. Yang pertama dapat menyimpan kutukan makhluk yang dibunuhnya di dalam tubuhnya dan membebaskannya saat dibutuhkan. Itu bisa memasuki kondisi terkutuk dan ditukar dengan kekuatan pertempuran yang lebih kuat dengan efek samping yang besar. Yang terakhir bisa mengubah kehidupan yang dibunuhnya menjadi boneka mayat hidup. Saat ini, ruang mayat hidup Chitong memiliki 3 boneka tingkat penguasa. Baru saja, Si Yu dan Chitong telah menyelesaikan letusan yang mendekati batas mereka, tapi itu hanya batas dalam keadaan normal, batas yang bisa ditahan oleh Si Yu. Karena ada batasan untuk apa yang bisa ditahannya, tentu saja ada batasan yang tidak bisa ditahannya. Sepertinya itu tidak bisa menahannya, tetapi dalam keadaan eksplosif yang ekstrim ini, semua beban dapat diserahkan kepada boneka undead untuk ditahan melalui kombinasi keterampilan kambing hitam dan kebangkitan undead. Dalam keadaan ini, Si Yu tidak terkalahkan. Bahkan totem perlu dikejutkan oleh serangan yang menggunakan boneka undead sebagai pengorbanan. Namun, masalahnya adalah, bahwa itu akan menyebabkan boneka undead itu runtuh dan mati total. Oleh karena itu, Si Yu pada dasarnya tidak mau. Namun, jika dia menggunakan kedalaman kombinasi ini, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh kehidupan baru yang lebih kuat dan menyempurnakannya menjadi boneka undead berikutnya. Saya harap tidak ada yang akan mengulangi kesalahan Anda selanjutnya. Kata-kata Si Yu seperti gema dari neraka yang dingin, bergema di telinga Raja Naga Api, membuatnya ingin mencibir dan mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Kemudian, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelum Raja Naga Api dapat bereaksi terhadap rasa bahayanya, gelombang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Si Yu. Api merah di tubuhnya semuanya berubah menjadi api ungu yang sangat jahat. Api ungu yang mengerikan langsung mewarnai langit dan tanah, mengejutkan semua orang. Si Yu, mungkinkah dia punya kartu truf lain? Ini adalah klon pohon dunia, dewa babi hutan, dan bahkan para dewa legendaris bisa merasakan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dan jahat yang dilontarkan oleh Si Yu. Kekuatan jahat ini bahkan membuat hati para penguasa negara totem yang telah membunuh banyak orang gemetar. Pada saat ini, topan di sekitar Si Yu segera melonjak. Api ungu yang membubung melilit seluruh tubuhnya, membakar rambut merah dan mata merahnya menjadi rambut ungu dan mata ungu. Mimi. Di tangan Si Yu, di bawah suara sakit dan serakah Chitong, api ungu yang tampak seperti domain tampaknya telah membakar ruang. Boneka Tuan Mayat hidup dipanggil oleh Chitong melalui kebangkitan orang mati. Di bawah keterikatan api jahat ungu, roh naga bersisik hijau, roh harimau bermata es, dan roh kura-kura gunung muncul di api bawah. Masing-masing dari mereka juga memancarkan kekuatan Tuan yang kuat. Ditemani oleh mereka muncul sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti hantu jahat dari neraka saat mereka melayang di api ungu dan mengeluarkan bisikan yang menakutkan, seolah-olah mereka meminta nyawa Chitong dan Si Yu. Kekuatan kutukan yang sangat besar membuat kondisi Si Yu saat ini terlihat sangat jahat. Itu sangat jahat bahkan Raja Naga Api di langit memiliki ekspresi ketakutan. Berapa banyak binatang buas yang telah dibunuh orang ini? Ekspresi Si Yu acuh tak acuh. Dia bukan orang yang baik. Chitong mengandalkan jiwa binatang buas untuk tumbuh. Tubuh roh ini. Pada saat ini, ketika Si Yu memanggil boneka undead, para kontestan dari bangsa rubah surgawi, terutama Dewa Rubah yang memimpin tim, dan putri tertua dari keluarga Cahaya Bulan yang telah mengontrak rubah bintang bulan, melihat boneka undead yang dikenalnya, kaget. Mereka terus merasa bahwa, itu sudah tidak asing lagi. Tidak, itu bahkan sama. Ada yang salah dengan Si Yu ini.
Dong Huang memiliki sesuatu yang salah. Ini sebenarnya adalah dua skill yang bisa mengandung hukum kematian saat dilatih secara ekstrim. Pada saat yang sama, Dewa Babi Hutan dengan cepat menemukan bahwa roh pedang api Si Yu benar-benar konyol. Tidak hanya menguasai Sunfire of Extreme Yang, tetapi juga menguasai gerakan seperti Undead Revival dan Demon Blade Curse yang bisa mencapai kematian ekstrim. Semua tatapan tertuju pada Si Yu. Di antara mereka, pupil penguasa naga hitam menyempit. Tiba-tiba menyadari sesuatu. Sama seperti ragu-ragu jika harus menyerang, itu sudah terlambat. Ledakan. Sun Flame yang murni yang muncul di tubuh Si Yu lagi. Kekuatan jahat kutukan pedang iblis dan kebangkitan mayat hidup memadat di tubuh pedang bersamaan dengan kekuatan murni api matahari. Mengaum. Pada saat ini, roh naga bersisik hijau, roh kura-kura gunung, dan roh harimau bermata es di belakang Si Yu langsung terbakar abis dalam api ungu, menjadi kambing hitam untuk serangan ini. Kedalaman, saat Si Yu bergumam pelan, aura kematian besar yang melesat ke langit terjalin dengan Sun Flame, membentuk tekanan pedang yang seperti api penyucian. Itu menyapu dengan kekuatan yang mengguncang dunia dan menelan Raja Naga Api. Ledakan. Serangan ini menembus langit. Manusia biasa. Pada saat ini, Raja Naga Api masih arogan, tetapi di detik berikutnya, pupilnya langsung menyempit. Ia merasakan krisis yang fatal dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Saat tekanan pedang mendekat, ia berseru di dalam hatinya bahwa itu tidak mungkin. Ia merasakan kekuatan serangan ini dan seluruh tubuhnya terus bergetar. Sangat sulit untuk bergerak. Penangkal mengerikan yang disapu oleh serangan ini telah menguncinya sepenuhnya. Bab 925 bunuh sampai tak ada yang berani melawan 9. Rasanya seperti anak tunggal yang terisolasi dan tak berdaya di papan selancar, menghadapi serangan seperti tsunami. Mengaum. Di bawah tekanan pedang yang mengerikan, Raja Naga Api, Pungham, meraung ketakutan. Setelah merasakan krisis yang fatal, keinginan tuannya langsung diaktifkan, mengaktifkan potensinya yang tak tertandingi. Hantu Dewa Naga Hitam besar memadat di cakar besar Pungham, langsung menghancurkan pengekangan pencegahan. Pada saat yang sama, itu menabrak domain tekanan pedang yang telah dipaksa di depannya dengan marah. Ledakan. Dalam sekejap, kedalaman yang ditebas oleh Si Yu dan Chitong diperas bersama dengan cakar Dewa Naga lagi. Suara tabrakan yang mengejutkan menghancurkan ruang dan ditransmisikan ke telinga setiap demigod ruang alternatif. Kemudian, dalam sekejap, di bawah tatapan Raja Naga Api yang tidak dapat diterima, tubuhnya langsung menghidupkan kembali situasi Si Yu sebelumnya dalam tatapan tidak percaya semua orang, itu benar-benar tertelan. Ledakan. Tepat setelah itu, tekanan pedang terus mendorong ke depan hingga langit terbelah menjadi dua. Langit merah yang muncul saat Dewa Babi turun barusan langsung hancur berkeping-keping, langsung berubah menjadi fenomena ungu dengan api jingga merah. Dibandingkan dengan api hantu neter, kekuatan yang dibawa oleh kutukan pisau iblis jelas bisa menghasilkan letusan yang lebih mengerikan dengan api matahari. Tuan Raja Naga Api. Pada saat ini, giliran anggota kerajaan naga untuk melihat ke langit dengan kaget, termasuk para penguasa seperti Jenderal Naga Petir yang telah berpartisipasi dalam penyisihan. Mereka memandang langit dengan tak percaya dan tidak bisa menerimanya. Bersama mereka adalah tuan dan penjinak binatang dari banyak negara totem lainnya. Saat ini, hampir semua kontestan dan penonton di pulau itu melihat perubahan cuaca dengan kaget. Debu menghilang. Di awan kelabu, sosok Raja Naga Api bisa terlihat. Pada saat ini, tidak peduli faksi manapun, tatapan mereka sangat tertegun. Ini karena Raja Naga Api di langit, belum lagi baju besi yang dibentuk oleh penjinak binatang, bahkan sisik dan tubuhnya naga telah benar-benar menghilang. Di bawah serangan ini, hanya setengah dari tulang naga yang patah yang tersisa. Mereka masih dirusak oleh gelombang energi yang mengerikan. Pada saat ini, Raja Elf Kegelapan dari Hutan Malam Kegelapan, Malaikat yang jatuh dari Negara Iblis, Pohon Dewa dari Tanah Asal, Pangeran Naga Hijau dari Kerajaan Manusia Naga, dan para kontestan lainnya memandang ke langit dengan kaget. Raja Naga Api dari Kerajaan Naga yang sangat arogan itu, meninggal, mati. Bahkan tidak ada tubuh lengkap yang tertinggal. Presiden Lin, Dong Huang, Ye Xing, Divine Bell, Zheng Hai, Jiang Tianyang, Zhou Ming, dan yang lainnya menatap langit dengan kaget. Mereka memandang Si Yu yang berambut ungu dan menoleh untuk melihat Presiden Lin. Apa yang telah terjadi? Si Yu,
Siyu menggunakan hewan peliharaan solo tingkat raja untuk membunuh pewaris faksi setengah dewa, tuan yang tak terkalahkan. Dengan kekuatannya, apakah dia masih membutuhkan perlindungan? Pada saat ini, Presiden Lin juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Jika Siyu melawan Raja Naga Api dengan panda kekacauan dan bahkan naga hijau, dia tidak akan terkejut. Namun, Presiden Lin tidak pernah menyangka bahwa Siyu dapat menampilkan kekuatan pertempuran yang begitu mengerikan hanya dengan semangat kepahlawanan Mu Huiyin. Legenda Laut Tirani dan Kucing Permata terkejut. Astaga, kenapa kekuatan Siyu begitu dibesar-besarkan? Bukankah kartu trufnya itu panda? Pada saat itu, bahkan para dewa dan legenda yang menyaksikan pertempuran di ruang alternatif mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka menyaksikan semuanya. Di antara mereka, ruang di mana penguasa naga hitam kerajaan naga langsung hancur. Kemarahan yang melonjak membuat pupilnya langsung memerah. Dewa Naga Kota Istana Naga, apa yang ingin kamu lakukan? Raungan marahnya bergema melalui Inatela. Kemarahannya yang menakutkan langsung membuat seluruh pulau bergetar. Pada saat ini, banyak dewa yang tahu bahwa kontestan kartu truf kerajaan naga telah terbunuh. Penguasa naga hitam ini mungkin sudah sangat marah. Kamu lupa aturannya. Setelah Dewa Naga mencegat penguasa naga hitam yang ingin menyelamatkan Raja Naga Api, dia tahu bahwa dia tidak perlu menyerang sama sekali. Dalam sekejap, klon pohon dunia dan Dewa Babi melihat ke arah penguasa naga hitam yang marah. Bahkan persaingan dunia antara 7 negara memungkinkan hidup dan mati, apalagi antara 7 negara dan negara totem. Meski ada musuh eksternal, dendam berbagai pihak tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Mustahil untuk menahan diri dalam pertempuran seperti itu. Mengaum, saat banyak tatapan tingkat demigod dan tingkat legendaris mendarat padanya, penguasa naga hitam dari Kekaisaran Naga menekan amarahnya hingga ekstrim. Namun, saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan suasana hati penguasa naga hitam. Di arena, adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Di udara, roh naga besar mulai muncul dari udara tipis. Itu memiliki baju besi seperti api, sayap menyala yang mengesankan dan mendominasi, ekor naga yang tebal, dan mata naga yang mengejutkan. Jika bukan Raja Naga Api yang baru saja dibunuh Siyu dan Chitong dengan pedang, siapa itu? Namun, bentuknya saat ini sangat aneh. Itu tidak lagi terlihat seperti bentuk kehidupan normal, tapi, seperti mayat hidup. Meski kekuatannya masih menakutkan, mengaum, setelah roh Raja Naga Api yang besar dibunuh oleh Chitong dan terwujud melalui kebangkitan mayat hidup, ia perlahan-lahan mendarat di tanah dan tunduk pada Siyu dan Chitong. Bang, bang, bang. Siyu yang berambut ungu naik ke tubuh naga undead besar selangkah demi selangkah dan berdiri di atasnya. Dia memandang penguasa negara totem dengan tatapan kaget dan takut. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku menginginkan api hidup ini. Pedang tidak memiliki mata. Saya tidak dapat menjamin bahwa penantang dapat mengakhiri pertempuran hidup-hidup. Petik 2. Selanjutnya, tidak ada yang mau bertarung denganku, kan? Begitu dia selesai berbicara, Siyu kembali ke rambut dan matanya yang hitam seperti Raja Iblis tertinggi. Roh pedang di tangannya berubah menjadi burung pipit merah kecil dan terbang di langit. Dia mengamati boneka baru itu dengan puas. Kemudian, mendarat di bahu Siyu dan menatap berbagai penguasa dengan itu. Pencegahan yang dibawa oleh manusia dan roh ke negara-negara totem yang tak terhitung jumlahnya sangat kuat. Jika ada orang lain yang datang, Siyu dan Chitong tidak keberatan mengganti lebih banyak boneka undead sampai tidak ada yang berani melawan. Pada saat ini, baik itu 7 negara atau negara totem, para kontestan melihat Beastamer, level 6, ini dengan bingung. Raja Naga Api, telah benar-benar dihidupkan kembali. Apalagi itu telah menjadi boneka pihak lain. Apakah ini benar-benar Beastamer manusia dari 7 negara? Sungguh metode yang tidak ortodoks yang menakutkan. Persepsi mereka tentang kekuatan hampir hancur. Apakah dunia ini rusak? Ini adalah Beastamer level 6. Dia bahkan mengancam seluruh negara totem. Jadi itu bukan Ye Xing. Siyu, yang telah memakan buah abadi dan memperkuat kekuatan jiwanya dan menggunakan kepemilikan mayat hidup untuk menampilkan kekuatan jiwa terkuat, adalah kartu truf terkuat Dong Huang. Bab kata, 926 tatapan abis. Saat pertempuran antara Siyu dan Raja Naga Api, Pung Ham, berakhir, seluruh Inatela terdiam.
Tuan elemen api yang sebelumnya berteriak-teriak untuk memberi pelajaran pada Si Yu semuanya memiliki kaki yang sangat lemah. Siapa yang mengira bahwa Si Yu, Beast Tamer level 6, benar-benar bisa membunuh tuan yang tak terkalahkan seperti anjing? Yang mana yang berani mengatakan bahwa itu tak terkalahkan? Binatang lava, yang baru saja ingin bersaing dengan Raja Naga Api, segera berpikir untuk menyerah dalam persaingan dan mundur selangkah karena terkejut. Seperti yang dikatakan Si Yu, jika naik, itu akan mati. Meskipun live fire itu bagus, itu harus hidup untuk menggunakannya. Dong Huang benar-benar menyembunyikan kartu truf seperti itu. Pada saat ini, Presiden Asosiasi dari berbagai negara aliansi dan kontestan turnamen dunia memandang ke arah Dong Huang dengan tatapan terkejut. Orang nomor satu di bawah level legenda. Siapa yang mereka bercanda? Si Yu, yang telah mengkonsumsi sumber daya mitikal, buah abadi, dan roh pedang kepemilikan yang sangat aneh ini. Tanpa diragukan lagi, itu adalah kartu truf tersembunyi Dong Huang. Jadi roh pedang ini adalah kartu trufnya. Courtyard Spriteani, yang telah dikalahkan oleh binatang pemakan besi Si Yu, dan Knight of Glory Lucille, yang telah dikalahkan oleh Ling, memiliki ekspresi yang rumit. Awalnya, mereka berpikir bahwa, binatang pemakan besi dan binatang hantu mekanik itu adalah, pada akhirnya, siapa yang mengira bahwa strategi penguasaan Si Yu begitu kuat. Ini. Pada saat ini, di sisi Dong Huang, Zhou Ming, salah satu kontestan legendaris, memasang ekspresi gemetar. Astaga, sebelumnya, dia sebenarnya ingin menantang Si Yu untuk bersaing dengannya untuk peringkat sekuens. Orang ini menolaknya. Mungkinkah itu bukan karena dia takut dia tidak bisa mengalahkannya? Tidak apa-apa. Lu Qinyi menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Si Yu baik-baik saja, tapi, sudut mulutnya berkedut. Ketika Si Yu menamai Qitong, dia masih berada di sampingnya. Kenapa dia? Hahaha, pada saat ini, Dewa Babi terus tertawa. Itu melihat sekeliling dengan tatapan membara pada Si Yu dan roh burung api di bahunya. Sulit dipercaya. Pohon dunia benar. Manusia memang sangat berharga untuk dipelihara. Bahkan jika itu adalah ras mitikal di tingkat raja, itu hanya biasa-biasa saja dibandingkan dengan kondisi Si Yu dan yang lainnya sekarang. Meskipun Raja Naga Api kuat, kombinasi manusia ini dan roh pedang api jelas lebih kuat. Jika mereka mempertahankan postur ini dan tumbuh ke tahap mitikal, Dewa Babi dapat membayangkan musuh seperti apa yang akan dimiliki para penyerbu itu. Membunuh musuh, menghidupkan kembali yang mati sebagai boneka, mengorbankan boneka untuk meletus dan membunuh musuh, menghidupkan kembali yang mati, ini benar-benar metode pemeliharaan pertempuran terbaik. Itu hanya dilahirkan untuk membunuh. Apakah ada orang lain yang ingin menantang? Dewa Babi melihat sekeliling. Tuan elemen api yang baru saja gelisah terdiam. Di arena, Raja Naga Api adalah presiden. Sosok Si Yu dan Qitong memang membuat orang tidak bisa memiliki emosi yang saling bertentangan. Tuan Raja Naga Es, Anda, ke arah kota Istana Naga, Raja Naga Laut tiba-tiba menemukan bahwa pecahan es jatuh dari mata Raja Naga Es di sampingnya, seolah-olah sedang menangis, tetapi karena atributnya, itu tidak terlihat seperti itu. Tidak apa, saya baru saja memikirkan Mu Huiyin, Naga Es itu tidak diragukan lagi sangat terkejut sekarang. Awalnya mengira Si Yu akan menjadi terkenal karena panda kekacauan di turnamen dunia, tetapi tidak menyangka melihat Si Yu bekerja sama dengan semangat kepahlawanan tuannya dan membunuh sampai tidak ada seorang pun dari negara totem yang berani bertarung. Pada saat itu, ia mengingat saat bertarung dengan Mu Huiyin. Saat itu, kekuatannya bahkan lebih rendah dari Raja Naga Api ini. Namun, pada saat itu, ketika penguasa negara totem menghadapi mereka, itu sama. Seiring waktu berlalu, tuannya tidak lagi berada di sampingnya, tetapi dalam bentuk lain, ia masih mengejutkan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Babi Dewa, apakah Anda ingin terus menunggu sampai matahari terbenam? Pada saat ini, di tubuh Raja Naga Api, Si Yu dan Qitong memandangi dewa dari era mitos. Tidak ada, Dewa Babi awalnya berpikir bahwa pertempuran untuk api hidup akan berlangsung lama. Tidak pernah diharapkan bahwa monster yang tidak berani dilawan oleh berbagai faksi akan benar-benar muncul di pertempuran pertama. Babi besar ini mau tidak mau merasa sedikit tidak berdaya. Tunggu sebentar lagi. Jika tidak ada yang menantang lagi, mari kita akhiri, kata klon pohon dunia.
Senang juga melihat Siyu menerima hadiah dari Dewa Babi. Jika tidak salah, undead itu adalah campuran antara manusia dan Phoenix. Saat ini, itu sama sekali tidak dalam keadaan lengkap. Itu dipindahkan ke mayat hidup. Api kehidupan harus dapat sepenuhnya kekuatan garis keturunannya dan membuatnya lebih kuat. Warisan ini adalah pilihan yang sangat bagus untuk Siyu. Begitu saja, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak ada penguasa elemen api yang berani melawan Siyu sama sekali. Melihat ini, Dewa Babi tertawa di bawah tatapan terkejut dari banyak kehidupan dan mengeluarkan Spirit Ascending Blade yang diringkas dari Live Fire. Kalau begitu, bola api hidup ini milikmu. Manusia, laporkan namamu. Di tangan Dewa Babi, api kehidupan secara bertahap menyusut dan memadat, berubah menjadi api seukuran kepalan tangan yang terbang ke arah Siyu. Siyu sangat bersemangat. Pengadilan mythical jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Apalagi, keuntungannya konyol. Dalam uji coba, dia tidak hanya mendapatkan sumber daya mythical, tetapi dia juga langsung membunuh kandidat juara kompetisi dunia. Ledakan. Siyu menggunakan kekuatan psikisnya untuk menangkap api kehidupan. Sebuah bola api putih melayang di telapak tangannya. Penjinak binatang buas Dong Huang, Siyu. Pada saat yang sama, dia memandang Dewa Babi. Bab 927 Tatapan Abis 2. Nama pedang, Chitong. Itu adalah semangat kepahlawanan Jenderal Mu Huiyin dari dinasti Dong Huang. Tidak buruk, aku menantikan penampilanmu selanjutnya. Dewa Babi tertawa. Brengsek. Saat mereka secara resmi mengkonfirmasi bahwa Siyu telah mendapatkan hadiah untuk uji coba mythical pertama, berbagai faksi totem sangat iri. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, berbagai legenda dan dewa memiliki suasana hati yang berbeda. Di bawah tatapan diam mereka, klon pohon dunia terbang di langit dan berkata, saat matahari terbit besok, aku akan membangunkan dewa kedua dan membuka ujian kedua. Sidang kedua. Saat klon pohon dunia selesai berbicara, semua orang mencoba yang terbaik untuk berhenti memikirkan percobaan pertama dan memperhatikan percobaan mythical kedua yang disebutkan oleh klon pohon dunia. Mereka berharap bisa mendapatkan bagian dari manfaat dalam uji coba ini dan tidak akan sekasar kekuatan uji coba pertempuran tunggal. Nama dewa ini adalah Xuan Ming. Orang itu. Begitu klon pohon dunia selesai berbicara, ekspresi Dewa Babi menjadi dingin. Kemudian, ia melihat klon pohon dunia dan berkata, tiba-tiba aku merasa itu cukup menarik sekarang. Saya berencana untuk tinggal sedikit lebih lama sebelum tidur. Saat ini, karena tidur terlalu lama dan penindasan kehendak dunia, kekuatan Dewa Babi kurang dari 100%. Cara terbaik untuk pulih adalah terus tidur dan menunggu kebangkitan mythical. Namun, sangat jarang untuk dibangunkan terlebih dahulu dengan harga yang sangat mahal oleh World Tree. Jika ingin terus memperhatikan Beastamers manusia yang dibudidayakan oleh pohon dunia, biarlah. Baiklah, klon pohon dunia tidak menolak permintaan Dewa Babi. Itu normal untuk para dewa era mythical ini sangat ingin tahu tentang situasi di masa depan. Belum lagi mereka, bahkan pohon dunia sendiri sangat penasaran. Setiap kali tidur, waktu yang sangat lama berlalu. Setiap kali terbangun, manusia bisa mengembangkan peradaban baru, mengejutkannya. Hal terbaru yang mengejutkan World Tree adalah masih sedikitnya manusia bernama Z dan Divine Source yang mengembangkan kelas mekanik. Ia berharap manusia juga bisa menghadirkan lebih banyak kejutan kali ini. Xuan Ming adalah. Nama Xuan Ming segera menarik perhatian banyak orang. Bahkan Siyu, yang baru saja mendapatkan warisan mythical, melirik ke samping. Sayangnya, baik itu klon pohon dunia atau Dewa Babi, mereka tidak banyak bicara. Setelah menyelesaikan percobaan pertama, salah satunya berubah menjadi lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya lagi dan menghilang dari langit, sementara yang lain kembali ke reruntuhan mythical untuk beristirahat sementara. Hanya semua orang yang tersisa memikirkan siapa Xuan Ming. Dalam sekejap, Inatela kembali tenang dan mengamuk. Banyak orang tiba-tiba melihat Siyu di arena, dan pandangan mereka berubah lagi. Namun, saat ini, Siyu masih relatif tenang. Meskipun dia sudah merasakan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah menduga situasi ini sebelum berpartisipasi dalam kompetisi dunia. Tidak masalah, selama dia bertahan sampai akhir kompetisi dunia, dia merasa kekuatannya pasti bisa meningkat ke level yang lebih tinggi dan dia tidak akan takut pada siapapun.
Setelah mythical trial pertama berakhir, Siyu segera dilindungi lapis demi lapis oleh Dong Huang dan Dragon Palace City. Membunuh Raja Naga Api bisa dikatakan langsung menempatkan Siyu di daftar hitam Kerajaan Naga. Mengenai ketegasan Siyu, legendaris sumber surgawi dan Dewa Naga masih baik-baik saja. Mereka merasa bahwa Siyu telah melakukannya dengan baik. Bagaimanapun, Sekte Barat telah terlibat dalam beberapa pertempuran totem timur setelah Kaisar Naga. Kekaisaran Naga bahkan merupakan kekuatan utama invasi. Dia telah membunuh dengan baik. Di sisi lain, Presiden Lin sedikit tidak berdaya. Lagi pula, dialah yang mengatur Dong Huang selanjutnya. Dia sudah bisa memprediksi bahwa setelah kompetisi dunia ini, Dong Huang akan memiliki lebih banyak konflik. Untungnya, aku tidak mengecewakan. Siyu tersenyum saat melihat kucing permata, Presiden Lin, dan yang lainnya dengan cepat mengantarnya pergi. Anak yang baik, Presiden Lin masih bersemangat. Dia tidak menyangka kombinasi Siyu dan Chitong begitu kuat. Saat itu, ketika Siyu mengatakan bahwa Chitong memiliki kemampuan untuk mengalahkan penguasa kelas atas sendirian, dia awalnya tidak terlalu peduli. Sebelum kekuatan Chaos Panda, dia benar-benar mengabaikannya. Pada akhirnya, Siyu memberinya kejutan. Dia tidak menyangka Chitong, yang dirasuki oleh Beastamer, menjadi begitu kuat. Seberapa kuat Siyu? Apakah dia kartu truf Dong Huang? Saat Siyu mengalahkan Raja Naga Api, topik ini segera menyebar dengan gila-gilaan di antara berbagai faksi di Inatella. Pada saat ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan Beastamer level 6 ini. Kandidat juara kompetisi dunia tingkat kuasi totem dan tingkat totem semuanya sangat serius, berpikir bahwa Siyu adalah ancaman besar. Tanpa diragukan lagi, kekuatan Siyu saat ini telah langsung memasuki tingkat terkuat kontestan kompetisi dunia. Namun, Siyu tidak sombong. Sebelum ujian mythical dimulai besok, dia memberitahu Presiden Lin dan yang lainnya sebelum segera menggali kembali keruntuhan untuk mempersiapkan pertempuran. Pertama, dia ingin segera memulihkan konsumsi pertempuran ini, dan kedua, dia ingin melihat apakah dia bisa tiba-tiba memperkuatnya lagi. Meskipun Siyu merasa bahwa dalam pertempuran kekuatan penuh, dia bisa membunuh tanpa pandang bulu seperti cangkir bayi di turnamen dunia, penargetan mythical trial terlalu kuat. Faktanya, jika dia ingin mendapatkan sumber daya, dia mungkin harus melawan makhluk mythical. Dia harus terus meningkatkan dirinya. Dia baru saja memperoleh sumber daya legendaris, api hati, fragmen dunia roh, sumber daya mythical, buah pohon dunia, dan api kehidupan. Siyu bisa dikatakan memiliki panen besar. 3 di antaranya milik Chitong. Sayangnya, Chitong tidak cocok untuk menggunakannya saat ini. Selain itu, Sun Flame Flower dan pedang tulangnya belum sepenuhnya digunakan. Meskipun itu adalah hewan peliharaan termewah di tim, itu tidak berdaya. Saat ini, Chitong hanya bisa menonton dengan penuh semangat. Itu sangat menyedihkan. Lagi pula, bahkan sumber daya legendaris tidak dapat diserap dengan sekuat tenaga, karena takut tidak dapat menekan kekuatannya dan menerobos. Bab 928 Tatapan Abis 3. Wu, Ji, Yi, Ning. 11. Bugi, Baby Ginseng, dan yang lainnya juga melihat sumber daya Chitong dengan penuh semangat. Apakah ini masalah orang kaya? Sumber daya tingkat legendaris baik-baik saja, tetapi sumber daya tingkat mythical. Ini adalah pertama kalinya. Seperti yang diharapkan, semakin lama berevolusi, semakin baik manfaatnya. 11. Baby Ginseng, dan yang lainnya secara bertahap mempercayai aturan yang dibuat oleh Bugi. Jangan khawatir, saat aku menembus level legendaris, kamu bisa menggunakan semuanya. Selain sebagai sumber daya terobosan, ini juga dapat digunakan sebagai sumber daya evolusi. Aku telah menemukan metode evolusi yang cocok, kata Siyu kepada Chitong sambil tersenyum, membuat mata Chitong langsung berbinar. Ling, ketika Siyu selesai berbicara, Ling mengangguk dan berkata, menurut informasi, malaikat yang jatuh dari negara iblis, Aldrich, telah menguasai keterampilan evolusi khusus. Itu karena memiliki keterampilan evolusi sehingga dikenal sebagai salah satu makhluk yang paling dekat dengan ras mythical. 2 jiwanya dalam satu tubuh juga karena skill ini. Jika kita memiliki kesempatan untuk melawannya, kita bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya, kata Siyu. Kurang dari nama lebih besar dari inkarnasi jiwa. Atribut, mati,
Roh. Level Super. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari itu dapat mengembun menjadi inkarnasi kekuatan yang sangat panjang. Inkarnasi bisa ada sendiri atau menyatu dengan tubuh utama untuk menyelesaikan evolusi. Qitong tertegun. Ling, langkah ini sangat cocok untukmu, sebagai seseorang yang telah menguasai kedalaman konvergensi pedang segudang. Berbagai kemampuan klon Anda hanyalah salah satu dari banyak kemampuan tubuh utama. Bahkan melalui superposisi kepemilikan yang tak terbatas, efisiensi energi masih belum tinggi. Selain itu, mode penguatannya tunggal, dan bebannya sangat besar. Tapi inkarnasi berbeda. Saat inkarnasi memadat, mereka bisa eksis selamanya seperti kambing hitam. Kecuali jika mereka mati, di mana mereka perlu memadat lagi. Selain itu, setiap inkarnasi memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Mereka bisa berjalan di jalan yang berbeda dari tubuh utama mereka. Misalnya, jika kamu mahir dalam elemen undead dan api, inkarnasimu bisa sepenuhnya mahir dalam elemen spiritual dan cahaya. Meskipun atribut mereka berbeda, mereka memiliki bakat potensial yang sama dengan tubuh utama. Malaikat jatuh dari negara iblis, Aldrich, telah menguasai 3 inkarnasi, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Yang terkuat adalah ketika tubuh utama dan 3 inkarnasi bergabung menjadi satu untuk menyelesaikan evolusi. Ini adalah keterampilan evolusi yang mengandalkan budidaya klon untuk menyelesaikan evolusi asal. Setelah Siyu memperoleh informasi rinci tentang malaikat jatuh Aldrich, hal pertama yang dia rasakan adalah bahwa keterampilan ini sangat cocok untuk Qitong. Hehe, Little Qitong, pernahkah kamu mendengar tentang formasi pedang pembunuh abadi, dan 4 pedang pembunuh abadi? Siyu duduk di sofa dan menjentikkan jarinya. Pada saat itu, tubuh utama dan 3 inkarnasi yang kekuatannya tidak kalah dengan tubuh utama akan membentuk formasi pedang melalui skill seperti interlocking sword dan formasi bintang 4 simbol dan menyelesaikan evolusi. Percayalah, kekuatannya pasti akan kuat. Lagi pula, itu setara dengan beberapa kali lipat investasi sumber daya. Saat ini, Qitong memang memiliki sumber daya yang cukup. Siyu merasa sepertinya tidak mustahil memelihara pedang tiruan yang tak terkalahkan untuk Qitong. Misalnya, nyala api yang mengandung hukum kehidupan dapat menciptakan pedang roh kehidupan Qitong yang sama sekali berbeda dari kekuatan tubuh undead Qitong. Pada saat itu, hidup dan mati akan terjalin. Siyu merasa itu sangat menjanjikan. Mata Qitong berbinar. Itu dengan cepat dibujuk oleh Siyu. Dengan tatapan antisipasi, ia menunggu untuk berperang melawan malaikat yang jatuh. Ya, Baby Ginseng dan yang lainnya langsung bertanya saat melihat ini. Apakah ada keterampilan lain? Ada begitu banyak makhluk kuat di Inatella. Secara teori, keterampilan langka seharusnya ada di mana-mana. Ya, saya akan merekam semuanya, kata Siyu sambil tersenyum. Kemudian, dia mengobrol sebentar dengan Qitong, Eleven, dan yang lainnya dan bertukar keterampilan langka pada kumpulan kontestan ini. Jika dia menerobos ke level legenda, dia bisa dengan cepat meniru sebagian darinya. Bahkan jika dia tidak bisa menirunya sepenuhnya, itu tidak masalah. Siyu mengingat identitas mereka. Jika perlu, dia mungkin masih perlu melindungi mereka dan tidak membiarkan mereka mati terlalu dini. Paling-paling, dia akan mengunjungi negara totem ketika kolom keahliannya kaya di masa depan. Selama mereka tidak mati, ada banyak peluang. Dengan imajinasi yang tak ada habisnya, Siyu akhirnya mengambil buah pohon dunia dan memutuskan untuk memakannya sendiri. Memberikannya kepada hewan peliharaan hanya untuk meningkatkan kemahiran keterampilan. Siyu merasa ada banyak cara untuk meningkatkan kemahiran dengan indeks skill di masa depan. Tidak perlu terburu-buru. Selama dia diberi waktu tertentu, level skill bisa meningkat. Namun, jika dia ingin mengembangkan Beastaming Talent dengan baik, dia benar-benar harus mengandalkan pemahaman. Itu bukan sesuatu yang bisa dikembangkan dengan waktu. Jika telepati dapat dikembangkan lebih lanjut, rasio hemat biaya pasti akan lebih tinggi. Lagi pula, Siyu tidak punya cara lain untuk meningkatkannya. Ini adalah salah satu dari sedikit peluang. Siyu memakan buah pohon dunia hijau. Segera, dia duduk bersila dan memasuki kondisi meditasi. Perasaan yang tak tertandingi itu seperti dia menghafal kata-kata setelah meminum setetes air ingatan. Kemampuan ingatan mantan telah dinaikkan secara maksimal, dan sekarang, pemahamannya telah dinaikkan secara maksimal. Satu cocok untuk seni liberal, dan yang lainnya cocok untuk sains,
memanfaatkan sumber daya mythical untuk memperkuat kemampuan pemahamannya, Siyu segera mencoba menggali hukum yang lebih misterius dari domain Taiji dan domain naga hijau. Namun, segera, yang mengejutkan Siyu, selain dari dua diagram domain yang awalnya ada di dunia mentalnya yang gelap gulita, diagram domain ketiga perlahan muncul. Bab 929 Tatapan Abis 4. Dia melihat sebuah planet biru. Siyu awalnya mengira bahwa planet ini adalah planet biru, tetapi ketika dia mengamati dengan cermat, dia merasa bahwa itu lebih mirip bumi daripada planet biru. Pada saat ini, pohon muda hijau perlahan tumbuh di bumi yang besar dengan latar belakang yang gelap. Pohon dunia. Tiga kata ini langsung berubah menjadi pemikiran yang luar biasa yang bergema di hati Siyu. Domain pohon dunia. Dia, sebenarnya memiliki fenomena domain mental ketiga. Yang pertama adalah lukisan Taiji, yang kedua adalah lukisan naga hijau, dan yang ketiga benar-benar muncul saat dia memakan buah pohon dunia. Siyu sangat senang. Sepertinya belum berakhir. Kemudian, jantung Siyu berdetak kencang. Tidak hanya itu, efek dari sumber mythical belum sepenuhnya ditampilkan. Pada saat ini, Siyu dapat dengan jelas merasakan bahwa dia dapat melihat lebih banyak hukum dan kekuatan keyakinan yang terkandung dalam lukisan Taiji dan lukisan naga hijau. Terutama lukisan Taiji. Saat itu, ketika Siyu memobilisasi lukisan Taiji, itu juga menghasilkan suara hukum yang sebanding dengan keterampilan semu. Namun, Siyu mengerti bahwa meskipun keduanya adalah keterampilan semu, jarak dari keterampilan surgawi yang sebenarnya sama sekali berbeda. Jika dikatakan bahwa keterampilan semu dewa dari bentuk kehidupan setengah dewa masih membutuhkan 50 langkah untuk menyentuh hukum keterampilan surgawi yang nyata, maka hari ini, keterampilan dewa babi yang telah jatuh dari keterampilan surgawi menjadi keterampilan semu dewa karena hukum dunia tidak lengkap hanya berjarak 10 langkah dari menyentuh hukum. Adapun Siyu dan Eleven, perbedaannya jelas lebih besar. Jaraknya setidaknya 100 langkah. Mereka belum melihat banyak dari batu kincir Yin Yang. Namun, pada saat ini, Siyu dapat dengan jelas merasakan bahwa penggunaan lukisan Taiji-nya bahkan lebih jelas. Perasaan ini seperti perbedaan antara bakat penguatan dari penjinak binatang legendaris dan bakat penguatan dari penjinak binatang legendaris. Sebelumnya, domain pikirannya setara dengan Bistamer yang legendaris dengan talenta penguatan yang memperkuat batu gerindra Yin Yang 11. Dan sekarang, Siyu yakin bahwa penguatan keterampilan semu 11 jelas bisa menjadi lebih kuat, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jangan berhenti. Hati Siyu sangat fanatik saat dia terus berkembang. Penguatan ini membuat Siyu merasa bahwa selama dia mendukung 11 dengan sekuat tenaga, 11 dapat menggunakan keterampilan semu untuk menamparkan totem biasa sampai mati. Tidak, lupakan totem, jika para dewa menekan kekuatan mereka ke tingkat penguasa dan menggunakan keterampilan semi-dewa mereka untuk melawan 11, yang dia dukung, masih menjadi pertanyaan apakah mereka bisa mengalahkan 11. Malam budidaya pahit. Penguatan pemahaman membawa cerukan ekstrim dalam berbagai aspek. Tubuh Siyu sudah lemah, dan malam ini, itu langsung menyiksanya, membuat Siyu tidak tahu apakah dia harus bahagia atau khawatir. Dia keluar dari reruntuhan pagi hari ini dan bertemu dengan Presiden Lin dan yang lainnya dari Dong Huang untuk menunggu berita pengadilan mythical kedua, tetapi pada akhirnya, dalam keadaan ini, satu-satunya hal yang melegakan Siyu adalah meskipun dia terlihat lebih lemah dan menghabiskan lebih banyak energi, dia sebenarnya menjadi lebih kuat. Dengan menelan dua sumber daya mythical, selain domain pikirannya, yayasannya sendiri dapat dikatakan sangat dekat dengan Bistamers yang legendaris itu. Saat fajar keesokan harinya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya keluar dari reruntuhan mereka di 7 negara dan negara totem dan memandangi langit Inatela. Saat matahari perlahan terbit, cacing pusaran hijau yang tak terhitung jumlahnya yang tidur di pulau itu juga terbang ke langit lagi dan berubah menjadi elang hijau, memandangi kontestan kompetisi dunia di pulau itu. Ujian mythical kedua akan segera dimulai. Semua kontestan turnamen dunia, bersiap menuju lokasi, arena elemen air, selama babak penyisihan. Saya akan membangkitkan makhluk tingkat dewa, Xuan Ming, dari era mythical di sini. Percobaan mythical kedua akan ditetapkan oleh Xuan Ming. Arena elemen air. Pada titik ini, faksi dengan banyak makhluk elemen air di laut tak terbatas, laut hantu, 7 pulau, dan bahkan makhluk elemen air yang tak terhitung jumlahnya merasa senang.
Air, mungkinkah kali ini, adalah percobaan yang hanya bisa diikuti oleh makhluk berelemen air. Pada saat ini, elang hijau melanjutkan, Xuan Ming adalah dewa elemen air. Di era mythical, itu adalah kekuatan utama untuk melawan Laut Abis, sebuah faksi luar angkasa. Pada saat yang sama, itu juga merupakan dewa pertama yang mengambil inisiatif untuk berhubungan dan menguasai kekuatan Laut Abis tanpa terpengaruh untuk memahami musuh. Apa? Begitu klon pohon dunia selesai berbicara, ekspresi banyak orang berubah. Laut Abis, secara alami tidak ada faksi yang tidak memahami warisan besar yang berasal dari era mythical ini. Polusi jurang sangat menakutkan dan akan benar-benar merusak keinginan. Dalam sejarah, bahkan jurang yang datang belakangan di masa depan telah menyebabkan kerusakan besar pada planet biru. Jika bukan karena keberadaan Blue Sea Sprite, siapa yang tahu seperti apa laut di Blue Planet sekarang? Dewa ini benar-benar berlari untuk mengolah kekuatan jurang maut. Apakah itu gila? Mereka sudah bisa membayangkan betapa kejamnya aturan persidangan yang akan ditetapkan oleh dewa gila ini. Namun, pada saat ini, sekelompok orang juga mengungkapkan ekspresi aneh. Itu dari Dong Huang, Kucing Permata, Presiden Lin, dan yang lainnya sedikit terpana. Dewa yang berinisiatif untuk bersentuhan dan menguasai kekuatan Laut Abis dan tidak terpengaruh. Mengapa itu terdengar begitu akrab? Bukankah ini tim kedua Siyu, bawahan dari Blue Sea Sprite Susu, Daki? Bab 930 beberapa penelitian. Arena elemen air di babak penyisihan terletak di sebuah danau besar yang terhubung ke laut di pulau itu. Tepatnya, wilayah laut ini disebut arena elemen air. Tidak ada tanah. Di sini, bentuk kehidupan transenden yang tidak bisa terbang dan tidak mahir dalam air tidak bisa bertarung sama sekali. Oleh karena itu, hanya dengan mendengar tentang tempat tersebut membuat berbagai negara memahami bahwa ini jelas merupakan uji coba yang sangat ketat. Pada saat ini, seperti yang dikatakan klon pohon dunia tentang lokasi persidangan, kekosongan itu terkoyak. Dewa babi hutan yang bertanggung jawab atas percobaan pertama turun lagi. Itu mempertahankan tubuhnya yang besar, dan api mengembun di belakangnya yang memenuhi langit, membentuk Void Flame Throne. Perlahan-lahan duduk di langit dan melihat ke area laut. Di bawah pemanggilan klon pohon dunia, dewa yang bertanggung jawab atas percobaan kedua juga akan bangkit kembali. Ledakan, manusia dan kehidupan transenden dari berbagai negara mengelilingi daratan dan memandangi air di depan mereka. Di bawah tatapan semua orang ke segala arah, mereka mendengar ledakan, dan tekanan yang tak terlukiskan muncul lagi. Dong, sebuah suara membingungkan bergema di pikiran dan hati mereka. Saat ini, hampir tidak ada yang tidak mengerti suara apa itu. Bahkan penonton seperti Yusu, yang bahkan bukan Beastamer tingkat master, telah memperoleh banyak pengetahuan dalam kompetisi dunia ini. Suara hukum. Ini adalah roh spiritual yang hanya bisa dipancarkan ketika bentuk kehidupan transenden memasuki domain mythical dan beresonansi dengan hukum dunia. Ini adalah simbol dewa. Baik itu potensinya untuk memasuki domain dewa atau kekuatannya untuk memasuki domain dewa, ini adalah satu-satunya simbol. Dikatakan bahwa demigod juga menguasai bunyi hukum. Dengan kemampuan ini, masing-masing dari mereka dapat bertarung melawan Beastamers legendaris yang mengendalikan 9 hewan peliharaan sendirian. Hati semua makhluk beriak. Keterampilan surgawi, domain dewa. Ini adalah pengejaran seumur hidup dari setiap kehidupan. Meski sangat sulit dicapai di era ini di mana hukumnya tidak lengkap, masih ada 7 tahun hingga tahap mythical dihidupkan kembali. Setiap orang punya kesempatan. Dewa ini bahkan mungkin lebih kuat dari dewa babi. Saat suara hukum bergemuruh, para dewa yang saat ini berada di puncak planet biru dan dipuji oleh pohon dunia karena ditakdirkan untuk menjadi dewa setelah kebangkitan mythical sudah merasakan kekuatan dewa baru ini. Suara mendesing. Sesosok muncul di atas area laut. Sebuah pulau hitam berdiameter lebih dari 100 meter tampaknya telah muncul di sana. Setelah kemunculannya, seluruh area laut biru langsung diwarnai dengan lapisan hitam yang samar. Dengan deru, air bergetar. Pulau hitam besar ini mengangkat kepalanya dan merentangkan anggota tubuhnya, memperlihatkan penampilan wajah buaya. Wajahnya yang garang mengejutkan banyak makhluk. Ini, seharusnya Dewa Kura-Kura. Kamu sudah bangun. Tuan Xuanming. Setelah kura-kura besar terbangun, Dewa Babi yang duduk di tahta api di langit berubah menjadi klon pohon dunia yang terbang di langit dan berbicara satu demi satu.
Rasanya sangat menyedihkan. Kura-kura buaya hitam melihat sekeliling. Ini adalah kedua kalinya dibangunkan oleh Clone World 3. Seperti yang diharapkan, masih belum terbiasa dengan era ini dengan hukum yang tidak lengkap. Sama seperti Dewa Babi, Xuan Ming merasa bahwa kekuatannya sangat ditekan. Itu melihat kehidupan transenden dan manusia di sekitarnya, mata hitamnya dipenuhi dengan penilaian. Makhluk masa depan, semuanya tampak sangat lemah. Yang disebut manusia hanya begitu-begitu saja. Hanya dari kemauan yang terungkap di mata mereka, Xuan Ming tahu bahwa orang-orang ini pasti tidak bisa menahan korosi jurang. Namun, karena kesepakatan dengan World 3, masih harus membiarkan orang-orang ini mengalami kekejaman era mythical dan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi. Apa kamu sudah selesai? Itu menatap Dewa Babi di langit. Di akhir era mythical, tidak banyak dewa yang tersisa. Dewa Babi adalah level dewa yang melawan cacing luar angkasa. Sementara itu adalah kekuatan utama yang melawan Laut Abis. Keduanya awalnya tidak berhubungan, namun karena sama-sama tidur di Inatella, mereka saling mengenal. Saya selesai. Makhluk masa depan memang menarik, kata Dewa Babi. Begitu, Xuan Ming melihat manusia masa depan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan berkata, kalian harus tahu bencana seperti apa yang dihadapi era mythical, kan? Petik 2. Pada saat itu, kekuatan Dewa Jahat Abis yang turun di planet biru mencapai puncak tingkat ketuhanan, mencemari lebih dari setengah lautan planet biru ke dalam jurang. Bahkan makhluk setingkat dewa menjadi budak ras abis di bawah pengaruh kekuatan jurang maut. Namun, jurang tidak terkalahkan. Selama kemauan Anda cukup kuat dan Anda memahami kedalaman kekuatan jurang, kekuatan yang kuat dari luar angkasa ini bahkan bisa menjadi senjata di tangan Anda. Aku sepenuhnya mengendalikan kekuatan jurang maut. Untuk tesku, ini juga sangat sederhana. Saya akan mencemari wilayah laut ini melalui kekuatan jurang maut dan membiarkannya melahirkan Abyss Evil Spirit. Abyss Evil Spirit memiliki kekuatan polusi yang kuat. Siapapun yang dapat menghancurkannya dapat memperoleh benih Abyss yang telah saya selesaikan pemurniannya. Benih Abyss ini berisi pengalaman fusi dari kekuatan jurang tingkat dewa. Selama kemauan Anda cukup kuat, ada peluang untuk menyempurnakannya untuk Anda gunakan sendiri. Sama seperti saya, Anda dapat mengontrol kekuatan jurang maut. Jadi, siapa di antara kalian yang akan melakukannya? Itu mengungkapkan senyum main-main. Saat ini, berbagai faksi kembali dikejutkan. Selama mereka mengalahkan Abyss Evil Spirit yang diciptakan oleh Xuan Ming, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk menguasai kekuatan jurang maut. Abyss adalah salah satu dari 3 penyerbu yang menyebabkan kehancuran era mythical planet biru. Kekuatan mereka secara alami tidak perlu dikatakan. Itu pasti berdiri di atas sebagian besar kekuatan tingkat dewa. Kalau tidak, Blue Planet tidak mungkin jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan.